Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang dilindungi oleh Allah. Jika engkau berbuat dosa, engkau tidak dihitung dalam dosamu. Engkau seorang manusia yang dimaksumkan oleh Allah, tidak akan pernah ditempel dosa. Lalu apa yang membuatmu sampai banyak di dalam bilangan sholat taubatmu? Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, aku khawatir di akhir zaman ada umatku yang kembali kepada Allah sedangkan dia belum sempat bertaubat kepada Allah. Aku berharap sholat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Wahai Rabbi, izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami sampai masuknya ke dalam syurga-Mu ya Allah, dan izinkan kami memperkenalkan kedua orang tua kami kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sayang ibadah kita selama ini bisa jadi sayang kalau kita nggak pernah syukur sama Allah. Ibu bapak setiap hari ibadah sama Allah. Sekarang saya mau tanya deh, begini deh, ini kira-kira ibadah kita dari mulai subuh sampai isya, kira-kira ibadah kita diterima apa enggak sih? Terima nggak? Nggak tahu Pip, itu haknya Allah emang. Tapi kalau diukur di dalam hidup kita pernah sholat khusyuk? Jawab. Pernah kita sekali aja sholat khusyuk? Pernah? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, hati sama pikiran lembus sampai kepada Allah? Pernah? Boro-boro Habib Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Bohong. Itu kan udah perjanjian kita sama Allah. Ya Allah, aku hidupku, matiku, aku serahkan semua kepadamu ya Allah. Tapi begitu Al-Fatihah, kunci motor di mulut motor kita ingat, kompor belum dimatiin ingat, suara ngedaham ayam kedengeran, sholatnya buya. Kira-kira begini sholat kita diterima apa enggak? Jangan pakai bilang belum tentu, udah pasti nggak diterima PA. Yang namanya orang khusyuk, Allah tuh ada di hati sama di pikiran. Ini ada orang lain di pikiran kita, apalagi assalamualaikum, ya Allah dia datang mau tagih utang nih. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, Allah mengirimkan Nabi itu baik buat kita. Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kelembutan, Nabi yang penuh kasih sayang. Kenapa? Di dalam sholat wajib terdapat sunnah Nabi Muhammad SAW. Nggak kebayang ibu bapak kalau di dalam sholat wajib cuman rukunnya doang, nggak ada sunnahnya Nabi, sholat kita pasti nggak akan diterima sama Allah. Tapi alhamdulillah di dalam sholat wajib terdapat sunnahnya Nabi. Alhamdulillah, dari situ pahala daripada ibadah kita tercatat oleh Allah berkah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya pengen tanya sekarang, tolong jawab dari hati yang paling dalam. Rindu nggak sama Rasulullah? Pengen nggak lihat Rasulullah? Ibu baru pengen, bapak baru pengen. Sekarang Rasulullah 14 abad yang lalu sudah meminta kepada Allah. Rindunya disampaikan kepada Allah untuk umat di akhir zaman. Cintanya disempurnakan tatkala saat Nabi hidup. Setiap pengorbanan Nabi untungnya untuk umat diberikan. Dalam satu riwayat Nabi pernah keadaan nggak makan 7 hari. Saat itu Nabi SAW menjadi imam di dalam salat. Sayyidina Umar bin Khattab terdengar suara gemertak pada diri Nabi. Sampai ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau sakit ya Rasulullah? Tidak wahai Umar. Lalu apa yang membuat aku terdengar suara gemertak seperti beradunya tulang antara tulang dengan tulang? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Kenapa engkau tak bicara kepada kami kalau engkau dalam keadaan sakit? Tidak wahai Umar. Oh, itukah yang kau dengar? Dikeluarkan dari pinggangnya satu butir batu. Satu butir. Mulai menetes air mata Sayyidina Umar bin Khattab. Ahli Arab tahu, jika ada satu batu mengganjal perut, maka satu hari dia tidak makan. Keluar 2 batu, keluar 3 batu, sampai keluar 7 batu. 7 hari Nabi nggak pernah makan. Yang dipikirkan hanya umat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta kepada kami? Kenapa engkau tidak mengatakan kepada kami bahwa engkau 7 hari belum makan?
wahai Umar, jika aku meminta, aku cukup meminta kepada Allah. Jika aku ingin meminta, maka gunung Uhud akan dijadikan emas oleh Allah untuk memberikan segalanya untukku. Tapi sesungguhnya aku ingin merasakan tatkala di akhir zaman ada umatku yang kelaparan, aku dapat merasakan kelaparan umatku di akhir zaman. Sampai hari ini kita nggak pernah kelaparan sampai 7 hari. Kenapa? Banyak para salaf, banyak orang-orang saleh mengatakan kita nggak pernah kelaparan selama 7 hari. Karena apa? Karena kelaparan tersebut sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kita udah nggak pernah lagi kelaparan. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Terima kasih wahai Allah, karena Engkau telah memberikan Nabi untuk kami, Nabiur Rahmah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang namanya cinta, pasti harus ada pengorbanannya. Hidupin sunnah-sunnah Nabi walaupun kecil. Jalanin apapun yang dijalankan oleh Nabi. Contoh kecil, pakai sendal kaki kanan, copot sendal kaki. Itu sunnah Nabi, tiap hari kita lakukan. Punya siwak, kalau kita bisa beli rokok, satu rokok Sampurna Mil 28.000 kita masih bisa beli. Masa beli siwak seharga 10.000 kita nggak mampu? Ini berbulan-bulan baru bisa habis. Rokok satu hari harus kita keluarin duit 28.000. Besok kita beli lagi, besok kita beli. Ini siwak 10.000 dipakainya berbulan-bulan masih nggak mampu juga. Setiap orang ingin melakukan satu sunnah cuma satu, karena keikhlasan dan cintanya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Semua diajarin kita sama Nabi Muhammad SAW. Satu lagi, kita pernah nangis buat Nabi Muhammad. Pernah kita meneteskan air mata kerinduan kepada Rasulullah. Tapi Nabi telah lebih dulu meneteskan air mata karena kerinduannya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tiap malam Nabi menangis untuk siapa? Untuk umatnya Nabi SAW. Tiap hari Nabi keadaannya gelisah. Untuk apa? Untuk membekali umatnya agar di akhirat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu sempurna Nabi Muhammad SAW. Halal bihalal inilah satu permasalahan yang dapat membawa kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada kebaikan di dalam silaturahmi, ada kebaikan dengan tanda syukurnya kita kepada Allah. Di dalam satu riwayat, Rasulullah SAW lama berdoa kepada Allah, menangis kepada Allah. Sampai Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau tangisi di dalam doamu? Apa jawaban Nabi? Aku hanya meminta dan aku mengulang doaku, Allahumma gfir ummat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Itu yang diulang-ulang oleh Rasulullah SAW sampai meneteskan air mata di hadapan Allah. Kita jangankan nangis, ya Allah, urusan dunia mah kita nangis. Ditinggal apa harta benda keluarga kita nangis. Tapi kita kehilangan Nabi, gak pernah kita menangis. Mereka ada yang bermaksiat. Ini malam alhamdulillah kita terhitung dalam hitungan ibadah kita kepada Allah, termasuk golongan, insya Allah kita termasuk golongan hamba yang bertakwa kepada Allah. Malam ini banyak yang bermaksiat sama Allah, banyak yang bermaksiat kepada Allah, banyak. Mereka dikabulkan dengan kemaksiatannya, tapi alhamdulillah, kenapa kita digiring sama Allah untuk duduk sama-sama? Pertama, karena kita diundang oleh Allah untuk diberikan hidayah oleh Allah. Yang kedua, kita keluar dari tempat ini, dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah. Ini hadis Nabi. Orang yang kumpul di dalam satu majlis disebut nama Allah dan Nabi-Nya, pasti orang tersebut dosanya diampuni oleh Allah. Ini janji Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Coba, apa sih yang kurang dalam hidup kita? Cuman satu, ibadah aja. Tinggal ibadahnya kita sama Allah yang baik, amaliyah terhadap manusia lain yang baik. Cuman itu cukup. Ibu, istri sama suami, apa kata suami? Iya, selesai. Jangan banyak tanya, kenapa harus gini Pak, kenapa harus begitu Bu. Jalanin kehidupan dengan baik. Anak terhadap orang tua yang patuh, yang akhlak, yang tunduk sama orang tua, alhamdulillah insya Allah bakal aman dunia wal akhirah. Hidup kita cuman itu. Sama tetangga berkelakuan baik, saling memberi. Yang satu kadang besok masak nasi kelebihan bagi tetangga,
besok ada lauk yang kelebihan, kasih juga tetangga. Ini adalah satu perbuatan baik dan amaliyahnya pasti akan diterima di hadapan Allah. Jangan terlalu nafsi-nafsi hidup kita. Ibu bapak enak ibadah, anak gak jauh dari Allah, jauh dari Allah. Siap-siap, amal ibadah ibu tidak akan pernah dicatat oleh Allah di hadapan Allah. Periksa anak kita. Jika anak kita ada yang belum pakai kerudung, suruh dia pakai kerudung. Wajibin bapak, wajibin. La ilaha illallah. Pak, bapak subuhnya di masjid, setiap hari ibadah nggak pernah berhenti, baca Quran sehari hatam. Kalau ada keluarga kita jauh dari Allah, percuma pak, percuma. Semua akan dihapus oleh Allah. Kenapa? Kita nggak berhasil mendidik anak-anak kita. Beda kalau anaknya masih anak kecil, tapi yang udah balik, yang udah mens, itu wajib untuk kita perhatikan. Jangan sampai didiemin. Kenapa? Karena anak adalah fitnah dunia, fitnah akhirat. Habib kok bisa bilang gitu? Anak ada fitnah dunia, fitnah akhirat. Memang. Contoh, ada anak baik, cerdas, pintar. Kita ngeliatnya kita seneng. Yang ditanya pertama kali apa? Bager, namanya siapa? Sekolahnya di mana? Ranking berapa? Itu kalau orang baik. Itu anak baik, itu yang ditanya. Tapi kalau ini anak bandel, baru dak sah kita. Betul nggak? Oh, anaknya siapa? Tinggal di mana? Itu yang dipertanyakan. Itu baru dunia, urusan akhiratnya belum. Fitnahnya baru dunia. Giliran baik mah anak nggak ditanya. Ini anaknya siapa nak? Nggak pernah. Tapi kalau ini anak udah jauh dari Allah, tuh hati-hati, hati-hati. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Anak terhadap orang tua ini banyak dalil-dalil yang hati-hati. Sebanyak apapun harta yang kalian berikan, kata Imam Syafi'i, sampai kalian menggendong orang tua kalian sampai ke negeri Mekah, berangkat haji, sampai kembali lagi ke negeri kalian, demi Allah, jika kalian menyayat hati orang tua sampai meneteskan air mata, surga haram untuk kalian, kata Imam Syafi'i. Surga haram untuk anak yang begitu. Tidak akan dapat surga dari Allah. Tuh, coba kita lihat. Sampai ada satu sahabat tanya lagi kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku tinggal di Syam, aku tinggal dari Syam, aku membawa orang tuaku, aku ingin bertanya, apakah aku telah membalas budi orang tuaku saat aku menggendong orang tuaku dari negeri Syam sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke Syam? Sudahkah aku membalas budi orang tua ibuku? Apa jawabannya? Wallahi, apa yang kau lakukan belum dapat membalas satu hembusan nafas saat engkau dilahirkan ke dunia ini. Tuh, lihat, banyak peristiwa tentang orang tua mah banyak, cuman satu, yuk hubungan kita yang baik dong sama orang tua. Jangan dikit-dikit kita mah apa-apa, nyesel punya bapak kayak gini, nyesel punya ibu kayak begini, nyesel hidup keadaan begini, coba kita jadi orang kaya. Jangan, syukur aja udah sama Allah. Kenapa?